Halo semua, Irfan di sini. Dalam video kali ini akan diperlihatkan cara membuat dadu bergaya steampunk. Disebut bergaya steampunk karena dadu ini menggunakan roda gigi atau gear sebagai penunjuk angkanya. Seperti diketahui, roda gigi atau gear merupakan salah satu elemen yang banyak digunakan dalam objek bergaya steampunk. Video ini merupakan bagian pertama dari dua bagian. Bagian pertama akan menunjukkan proses pembuatannya di SketchUp hingga menghasilkan model seperti ini. Dan bagian kedua akan menunjukkan proses renderingnya di Blender hingga model SketchUp tadi akan menjadi seperti ini. Kunjungi Instagram ini untuk melihat contoh hasil akhir termasuk yang telah dianimasikan. Saya akan membuat model 3D dadu steampunk ini di SketchUp Make 2017. Untuk membantu pembuatan roda gigi di SketchUp, saya menggunakan sebuah extension yaitu HP Gears versi 1, dan untuk tautannya Anda bisa lihat di bagian deskripsi. Pertama, saya atur bidang kerja. Saya akan gunakan meter sebagai satuan panjang. Choose template, pilih simple template, meter, klik start using SketchUp. Setelah itu, saya aktifkan toolbar standar, styles, dan view selain toolbar getting started. Juga panel entity info, outliner, saya menggunakan parallel projection, dan akhirnya saya save sebagai dadu.skp. Untuk membuat permukaan dadu, saya mulai dari seperempat bagian yang kemudian akan di-copy rotate. Saya hapus objek ini. Saya mulai membuat rectangle dengan panjang sisi 0,5. Saya zoom extend dan scroll untuk men-zoom out. Saya offset kedua garis ini ke dalam sejauh 0,05. Saya ulangi sekali lagi. Lalu saya buat garis seperti ini. Lalu saya pilih dua garis ini. Saya geser ke arah sumbu biru ke bawah sejauh 0,05. Saya push-pull bidang ini ke bawah sejauh 0,05 dan menghapus garis-garis berikut. Permukaan bidang ini harus dibalikkan. Klik icon select, klik 3 kali di salah satu bidang, klik kanan, dan pilih reverse face. Dan kini saya membuat sebuah scene. Saya akan membuat garis bantu di sini. Dan juga di sini. Saya buat garis di sini dan di sini. Saya push-pull bidang ini sejauh 0,05 dan juga terhadap bidang ini. Lalu saya hapus garis ini. Lalu saya geser bidang ini dengan mengambil acuan titik ini ke arah sumbu merah, sejajar dengan titik ini. Saya lakukan hal yang sama untuk bidang ini, sehingga akhirnya akan menghasilkan bentuk seperti ini. Saya hapus dulu garis bantunya. Saya pilih semua permukaannya, lalu saya klik icon rotate. Saya gunakan titik ini sebagai pusat perputaran, dan sambil menekan Ctrl, saya putar 90 derajat. Lalu saya ketik 3X,
Klik icon zoom extend dan sedikit zoom out, lalu saya update scene 1. Dan terakhir, saya hapus garis-garis ini. Saya akan buat objek ini menjadi sebuah grup bernama muka dadu. Saatnya membuat gear. Klik menu extension, lalu pilih spgears_mjg. Saya isi parameternya seperti ini. Klik OK, dan sebuah gear akan muncul. Saya akan perbesar gear ini, dan untuk itu, sambil menekan Ctrl dan menggunakan grip ini, saya scale sebesar 1,3 kalinya. Saya tempatkan gear ini sehingga berada di dasar muka dadu. Saya scale ke atas, sehingga ketebalan gear sama dengan pinggir muka dadu. Kemudian, saya pilih semua sub-objek di panel outliner, lalu klik kanan, pilih explode, dan kini gear menjadi satu grup. Double klik untuk masuk ke dalam grup. Saya gunakan offset untuk membuat lingkaran yang berjarak 0,15 dari tepi gear. Dan saya buat yang kedua, yang berjarak 0,2. Saya push-pull permukaan ini ke dalam setinggi gear. Dan yang ini ke atas sejauh 0,01. Saya rename grup ini menjadi dadu 1 di isian instance di panel Entity Info. Saya tambahkan aksesoris berupa lingkaran dari tengah muka dadu dengan radius 0,075 yang di push-pull setinggi gear dadu 1. Saya pilih semua permukaan objek baru, saya grup dan diberi nama aksesoris 1. Saya akan membuat permukaan dadu nomor 2 yang desainnya seperti ini. Ada 2 gear dan sebuah aksesoris. Saya mulai dengan menduplikasi muka dadu untuk permukaan dadu 2. Saya pilih objek muka dadu, klik Edit, Copy, lalu klik Edit, Paste in Place. Di panel Outliner, saya pilih objek muka dadu yang baru, dan saya ganti namanya menjadi muka dadu 2. Saya hide muka dadu 2, saya pilih semua objek yang tampak, saya geser ke kanan searah sumbu merah sejauh 1. Saya hide ketiga objek ini, dan unhide muka dadu 2. Lalu saya update scene 1. Saya kembali membuat sebuah gear dengan parameter seperti ini. Kemudian, saya memilih semua sub-objek di panel outliner, lalu klik kanan, pilih explode. Kini gear menjadi satu grup, dan saya ganti namanya menjadi dadu 2 di isian instance di panel Entity Info. Double klik untuk masuk ke dalam grup. Saya gunakan offset untuk membuat lingkaran yang berjarak 0,02 dari tepi gear, dan saya buat yang kedua yang berjarak 0,17, dan yang ketiga berjarak 0,12. Saya lihat model ini dari tampak atas. Saya buat 2 garis sejajar, satu dari sini searah sumbu merah ke sini, dan satu lagi dari sini ke sini. Hapus kelebihan garisnya, dan pilih kedua garis tersebut. Lalu saya copy rotate dengan titik ini sebagai pusat perputarannya. Saya putar 90 derajat dulu, dan di-copy sebanyak 3 kali. Push-pull bidang-bidang ini setebal gear hingga menghasilkan lubang. Saya buat garis dari sini searah sumbu biru sepanjang 0,05, dan dari sini pada sumbu merah sepanjang 0,22. Untuk memudahkan pekerjaan, saya hide dulu objek dadu 2. Saya gunakan pandangan front, lalu pilih kedua garis, kemudian di offset ke arah sini sejauh 0,03. Saya buat circle. Untuk mendapatkan sudut yang membulat, saya hapus garis-garis yang tidak perlu. Kembali saya atur view-nya. Lalu, buat lingkaran di sini dengan radius 0,02, dan gunakan tools Follow Me untuk membuat objek seperti ini.
hapus bidang lingkaran ini, dan dalam mode X-ray, saya juga menghapus garis-garis ini. Kini saya matikan mode X-ray, dan saya pilih objek hasil follow me, lalu saya buat sebagai grup bernama aksesoris 2. Klik scene 1, saya hide muka dadu 2. Copy dadu 2 dan aksesoris 2 ke kanan, sejajar sumbu merah sejauh 0.44. Ganti nama objek baru sebagai dadu 2B dan aksesoris 2B. Saya atur pandangan dengan mode X-ray dan bird eye view seperti ini untuk memudahkan pemilihan titik. Dengan titik ini sebagai sumbu putar, saya putar aksesoris 2B 180 derajat. Dan saya putar juga dadu 2B sebanyak 7,5 derajat. Kini pilihlah semua objek yang tampak. Dan dengan menggunakan titik ini sebagai sumbu putar, putar semuanya 45 derajat. Lalu geser semuanya sejajar sumbu merah ke arah ini sejauh 0.155 dan geser juga sejajar sumbu hijau ke arah ini sejauh 0.155 juga. Klik scene 1 dan terakhir geserlah dadu 2, dadu 2B, aksesoris 2 dan aksesoris 2B ke bawah agar menempel pada permukaan muka dadu 2. Saya akan mulai dengan menduplikasi muka dadu 2 untuk permukaan dadu 3. Saya pilih objek muka dadu 2, klik Edit, Copy, lalu klik Edit, Paste in Place. Di panel Outliner, saya pilih objek muka dadu 2 yang baru, dan saya ganti namanya menjadi muka dadu 3. Saya hide muka dadu 3, saya pilih semua objek kecuali muka dadu 3, klik kanan, dan Unhide. Zoom Extend, lalu pilih hanya elemen permukaan dadu nomor 2 saja, dan geser dari sini ke sini. Klik scene 1, pilih semua objek, klik kanan, dan Unhide. Pilih semua objek kecuali muka dadu 3, klik kanan, Hide. Klik kanan scene 1, Update. Saya akan membuat permukaan dadu 3 yang desainnya seperti ini. Hanya ada 3 gear dengan 2 desain. Saya akan membuat lubang di tengah muka dadu 3. Saya double klik muka dadu 3. Saya siapkan garis-garis bantu. Dan mulai buat lingkaran dengan radius 0.2. Dan saya push sejauh 0.05. Saya keluar dari grup ini. Saya membuat sebuah gear dengan parameter berikut. Kemudian, saya memilih semua subobjek di panel Outliner, lalu klik kanan, pilih Explode. Kini gear menjadi sebuah grup. Saya rename grup tersebut menjadi dadu 3. Saya double klik untuk masuk ke dalam grup. Saya gunakan offset untuk membuat lingkaran yang berjarak 0.09 dari tepi gear. Dan dengan menggunakan pandangan dari atas, saya buat garis dari sini ke sini. Panjangnya 0.045. Lalu, saya membuat lingkaran dengan radius 0.015 di ujung garis ini. Lalu saya hapus garis-garis ini, klik scene 1 dan sedikit zoom in. Saya pilih lingkaran ini. Saya copy rotate sejauh 90 derajat dan di copy sebanyak 3 kali. Dan saya push bidang-bidang ini sehingga menjadi lubang. Saya hide muka dadu 3. Pilih dadu 3, move ke arah sumbu hijau ke arah ini sejauh 0.33 dan copy ke arah ini sejauh 0.66. Saya rename grup baru ini sebagai dadu 3B. Kini saya membuat lagi sebuah gear dengan parameter berikut.
Kemudian saya memilih semua subobjek di panel outliner, lalu klik kanan, pilih explode. Kini gear menjadi sebuah grup, dan saya rename grup tersebut menjadi dadu 3C. Double klik untuk masuk ke dalam grup. Saya offset lingkaran ini ke dalam sejauh 0.03, dan satu lagi sejauh 0.09, dan satu lagi sejauh 0.1. Saya push bidang ini sehingga membuat lubang. Lalu saya unhide muka dadu 3. Saya geser dadu C3 dari titik tengah ini ke bibir lubang. Selanjutnya, saya pilih dadu 3 dan dadu 3B dan menggesernya ke dasar muka dadu 3. Saya tambahkan dadu 3C ke dalam objek terpilih. Dan dengan menggunakan titik ini sebagai sumbu, saya putar sejauh 45 derajat. Saya pilih hanya dadu 3C, dan dengan titik ini sebagai sumbunya, saya putar 11.25 derajat. Oh ya, ada satu detail yang terlewat. Saya pilih dadu 3C, dan pull bidang ini sejauh 0.01. Saya akan membuat permukaan dadu nomor 5 yang desainnya seperti ini. Yang dasarnya, saya ambil dari permukaan dadu nomor 3. Saya pilih semua objek yang ada di panel outliner, klik kanan, dan unhide. Saya zoom extend agar semua terlihat. Saya pilih objek yang terkait dengan permukaan dadu nomor 3, dan saya copy, dan saya pindahkan kopinya ke sini. Saya pilih objek ini dan saya ubah namanya menjadi muka dadu 5. Dan yang ini menjadi dadu 5. Ini menjadi dadu 5B. Dan yang ini menjadi dadu 5C. Saya klik scene 1. Saya pilih semua yang terkait dengan permukaan dadu nomor 3, yaitu dadu 3, dadu 3B, dadu 3C, dan muka dadu 3. Lalu klik kanan dan hide. Klik kanan tab scene 1 dan pilih update. Untuk membuatnya menjadi 5 gear, saya copy dadu 5 ke arah ini sejauh 0.46. Dan copy dadu 5B ke arah ini juga sejauh 0.46. Saya sembunyikan dulu guide-nya. Saya pilih semua objek yang tampak. Saya pindahkan ke arah ini sejajar sumbu merah sejauh 1. Dan geser ke sini sejauh sumbu hijau sejauh 1. Pilih semua objek di panel outliner, klik kanan, dan unhide. Klik zoom extend. Lalu pilih muka dadu 1. Copy ke arah ini sejauh 1. Ganti namanya menjadi muka dadu 6. Klik scene 1. Lalu pilih seluruh objek kecuali muka dadu 6. Klik kanan dan pilih unhide. Klik kanan kembali dan kini pilih hide. Klik kanan tab scene 1 lalu klik update. Dan kini, saya siap membuat permukaan dadu nomor 6 yang desainnya seperti ini. Kini saya membuat lagi sebuah gear dengan parameter berikut. Kemudian, saya memilih semua subobjek di panel outliner, lalu klik kanan, pilih explode. Kini gear menjadi satu grup. Rename grup menjadi dadu 6. Double klik untuk masuk ke dalam grup. Saya offset lingkaran ini ke dalam sejauh 0.03, dan saya buat satu lagi sejauh 0.06, dan satu lagi sejauh 0.09. Saya pull bidang ini sejauh 0.01, dan yang ini sejauh 0.02.
Saya copy dan geser ke arah ini, sejajar sumbu merah sejauh 0.16. Saya ubah namanya menjadi dadu 6B. Lalu saya putar yang ini dengan titik ini sebagai sumbu sebesar 7,5 derajat. Dan saya geser objek ini searah sumbu merah ke arah ini sejauh 0.16. Kini, saya membuat lagi sebuah gear dengan parameter seperti ini. Move objek ini searah sumbu hijau ke arah ini sejauh 0.26. Saya gunakan pandangan scene 1. Saya memilih semua sub-objek di panel outliner, lalu klik kanan, pilih explode, lalu saya buat lingkaran dengan meng-offset ini ke dalam sejauh 0.06. Lalu, saya pull objek ini sejauh 0.02. Lalu rename objeknya menjadi dadu 6C. Saya gunakan top view. Lalu saya move ke arah ini searah sumbu merah sejauh 0.27. Lalu saya copy move ke arah ini searah sumbu merah sejauh 0.54 dan saya rename menjadi dadu 6D. Saya aktifkan X-ray mode. Putar berlawanan dengan jarum jam sebesar 10 derajat. Saya pilih dadu 6C dan dadu 6D. Lalu saya copy move ke arah sumbu hijau ke arah ini sejauh 0.52. Saya klik yang ini dan saya rename menjadi dadu 6E. Dadu ini juga saya rotate sebesar 3 derajat. Saya rename menjadi dadu 6F. Saya gunakan pandangan scene 1. Lalu pilih semua gear yang tampak dan saya geser ke bawah hingga menempel di permukaan muka dadu 6. Saya pilih semua objek dalam panel outliner, klik kanan, lalu unhide. Saya gunakan pandangan top, lalu saya zoom extend untuk melihat semua objek. Saya sembunyikan dulu guide-nya, lalu memilih semua objek yang terkait permukaan dadu 6 seperti ini. Dan saya pindahkan dari sini ke sini. Saya akan membuat permukaan dadu nomor 4. Desainnya akan seperti ini. Saya akan menggunakan permukaan dadu nomor 2 sebagai dasarnya. Saya pilih semua elemen permukaan dadu nomor 2 dan saya copy ke sini. Saya rename objek ini menjadi muka dadu 4. Dan yang ini menjadi dadu 4. Ini dadu 4B. Yang ini aksesoris 4. Dan ini aksesoris 4B. Saya zoom in dan aktifkan mode X-ray agar titik origin lebih mudah terlihat. Kini saya pilih objek dadu 4, dadu 4B, aksesoris 4, dan aksesoris 4B dengan titik origin sebagai titik pusatnya. Saya putar objek-objek tadi 45 derajat searah jarum jam. Kemudian saya scale dengan titik tengahnya sebagai pusat sebesar 0.85. Saya geser searah sumbu hijau ke arah ini sejauh 0.19. Lalu saya copy move ke arah sebaliknya sejauh 0.38. Saya pilih objek ini dan merename-nya menjadi dadu 4C. Yang ini menjadi aksesoris 4C. Yang ini menjadi aksesoris 4D. Dan yang ini menjadi dadu 4D. Saya pilih dadu 4C dan memutar gear tersebut di pusatnya sebesar 7.5 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Hal yang sama saya lakukan terhadap dadu 4D.
Kini saya akan lihat secara isometrik. Lalu saya klik icon Zoom Extend, nonaktifkan mode X-ray, lalu Add Scene. Saya pilih objek-objek terkait permukaan dadu nomor 3 seperti ini. Lalu dengan titik ini sebagai origin dan bidang putar hijau, saya putar objek terpilih sejauh 90 derajat seperti ini. Lalu saya pilih objek-objek terkait permukaan dadu nomor 2 seperti ini. Lalu dengan titik ini sebagai origin dan bidang putar merah, saya putar objek terpilih sejauh 90 derajat seperti ini. Lalu untuk permukaan dadu nomor 6, putar dengan bidang putar merah, juga 90 derajat. Lalu tambahkan dengan objek-objek terkait permukaan dadu nomor 5. Putar dengan bidang putar merah, juga 90 derajat. Terakhir, lakukan hal serupa untuk objek-objek terkait permukaan dadu nomor 4 dengan bidang putar hijau. Akhirnya, inilah dadu steampunk kita. Kita dapat merender model ini di Blender seperti ini. Anda hanya membutuhkan Blender yang dilengkapi dengan plugin SketchUp Importer. Tentang SketchUp Importer, Anda bisa melihatnya di video lain di channel ini. Akhirnya, like dan share-lah video ini, serta subscribe-lah channel ini untuk info video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di bagian 2 dari video ini. Irfan di sini dan salam.